Masyarakat nggak perlu khawatir terkait dengan stok 9 bahan pangan pokok kita. Ini cukup tersedia sampai dengan waktunya nanti di hari raya, ini semua tersedia. Masalah harga juga tetap stabil. Ini sangat rentan terjadi ya Pak ya. Iya, ketika masyarakat sangat butuh dengan kebutuhan pokok di bulan Ramadan, ada oknum tertentu mungkin yang memanfaatkan kesempatan dengan menimbun, akhirnya nanti mereka bisa jual dengan harga yang tinggi. Soal keseragaman harga Pak, misalnya daging gitu, keseragaman harganya. Itu juga tetap kita pantau juga? Ya, kita pantau juga keseragaman harganya itu. Beberapa waktu lalu juga kami sempat mengekspos juga ada penimbunan minyak goreng gitu. Betul. Padahal itu minyak bersubsidi yang akhirnya membuat masyarakat jadi kesulitan mendapatkan itu. Iya, betul itu. Itu difokuskan nggak kalau untuk minyak goreng Pak? Nggak difokuskan, tapi kita pantau kenakalan pedagang dan menjualkan barang yang kedaluarsa juga itu. Betul. Nah itu memang tim Satgas itu yang akan turun nanti dan melaporkan di wilayah mana yang terjadi hal tersebut gitu. Ya, ini benar juga sih. Kadang-kadang ketika bulan Ramadan justru pedagang itu mengeluarkan produk yang lama karena masyarakat pasti beli kan. Akhirnya dikasih borak, dikasih pengawet dan lain-lainnya untuk dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun pemirsa, senang sekali saya Novi Balga hadir kembali untuk Anda masih dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa yang merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Nah, tema kita karena terkait dengan hampirnya kita masuk di bulan suci Ramadan tahun 2023, maka tema kita kali ini adalah kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan sebagai narasumber saya kali ini ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Wildan SEMM. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, di sela-sela kesibukan menyempatkan waktu untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana kesiapan dari pemerintah Pesawaran ini untuk ketahanan pangannya. Nah, karena tema kita adalah kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan, maka pertanyaan pertama saya itu sejauh mana nih Pak kesiapan yang dilakukan oleh Pemkab Pesawaran untuk menghadapi bulan suci Ramadan terkait dengan ketahanan pangan? Terkait kesiapan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menghadapi bulan suci Ramadan tahun 2023, yang kami persiapkan pertama untuk memastikan stabilisasi pasokan harga dan harga pangan dengan cara melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nah, selanjutnya yang kami lakukan yakni melakukan rutinitas rapat koordinasi terkait dengan pengendalian inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Setiap minggu kami lakukan, setiap Seninnya. Ya, itu rapat terpadu seluruh Indonesia juga dilakukan rapat terkait pengendalian inflasi tersebut. Itu di lain itu pula yang kami lakukan bersama Satgas Pangan kami yang telah dibentuk melalui surat keputusan Bupati, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bahan-bahan pangan pokok yang ada di khususnya 9 bahan pokok ya, yang wajib, artinya yang kita lakukan pemantauan harus tersedia dan dari stabilisasi harganya juga, dan melaksanakan sidak pasar yang dilakukan setiap ada jadwalnya yang sudah kita tetapkan, meliputi itu pemantauan harga-harganya yang saya sampaikan tadi, dan pendistribusiannya serta ketersediaannya dan keamanan bahan pangan tersebut. Apakah di 11 kecamatan apakah bahan pangan tersebut dalam kondisi baik ataupun sudah expired, itu kita lakukan melalui sidak pasar bersama tim terpadu kita Satgas Pangan yang kita bentuk melalui surat keputusan Bupati tersebut. Ini kan memang kegiatan rutin yang setiap tahun dilakukan ya Pak. Setiap menjelang Ramadan ini pasti dilakukan. Iya, betul. Sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang diantisipasi. Ini kalau kita pada saat kita talk show hari ini sudah nggak nyampe 10 hari lagi ya. Ya, tidak sampai 10 hari lagi, kurang lebih 7 hari lah. Ya, 7 hari kita sudah masuki bulan Ramadan itu. Tadi Bapak sampaikan itu memastikan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Boleh kasih bocoran Pak? Sampai saat ini bagaimana stabilisasi pangan yang beredar di lapangan saat ini? Ya,
Dari laporan tim Satgas kita untuk semua jenis bahan pokok pangan kita dapat dikatakan semuanya tersedia di pasar. Tersedia, ya? Sudah tersedia di pasar, tidak ada yang artinya ada penumpukan, mereka berupaya supaya menaikkan harga, tidak. Untuk bahan pangan ada semua di 11 kecamatan khususnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, tidak perlu khawatir masyarakat terkait dengan ketersediaan pangan bahan pokoknya itu. Jadi tidak perlu panik buying, beli nyetok banyak-banyak gitu, karena takut kekurangan itu tidak perlu. Nggak perlu lagi yang seperti itu karena selalu tersedia ya, dan kita awasi di pasar. Gitu. Baik. Selanjutnya Pak, untuk komoditas ini, komoditas apa saja Pak yang sudah siap? Tadi Bapak sampaikan kalau 9 sudah ada komoditas lain mungkin yang ditambahkan lagi untuk kebutuhan masyarakat. Apakah sudah siap semua dan apakah ada yang masih diupayakan untuk siap gitu Pak? Yang kita upayakan terkait dengan kebutuhan pokok pangan masyarakat itu dari 9 bahan pokok, mungkin ada hal-hal lain terkait, kita lihat pemantauan terkait pangannya. Pangannya di sini kan ada seperti ikan, seperti telurnya bagaimana, seperti dagingnya. Daging itu kan bermacam-macam yang dijual di pasar, ada daging ayam, ada daging sapi, serta ada daging kambing. Kira-kira kondisinya kestabilannya atau kesegaran yang dijual di pasar itu sampai sejauh mana. Nah, itulah yang kita lakukan pemantauannya. Dan untuk ketersediaan yang lainnya yang belum ada, kita akan upayakan. Contoh seperti baik dia pangan lainnya yang dibutuhkan sehari-hari. Kalau sayur-sayuran dia sudah rutinitas, itu ada di semua pasar, dijual dengan kondisi yang segar-segar semua, yang hasil pemantauan kita. Terus dari 9 bahan pokok Pak, itu Kabupaten Pesawaran itu hasil sendiri atau kita datang dari daerah lain Pak? Itu apa saja yang merupakan hasil produk Pesawaran sendiri? Sebagian besar 9 bahan pokok itu hasil sendiri. Hasil sendiri ya? Ya, kalau telur ada sebagian dari wilayah Kecamatan Tegineneng yang masih Pesawaran. Daging juga kita juga punya penggemukan sapi juga di Kabupaten Pesawaran. Nah itu jadi memang kita bahan pokok tersebut sebagian besar itu tersedia. Kalau ikan-ikanan memang kita juga ada pusatnya pelelangan ikan itu yang milik Bandar Lampung ya. Ya, lautnya Pesawaran, cuman pelelangan ikannya bukan punya Pesawaran, punya Bandar Lampung. Itu. Tapi artinya untuk mengantisipasi rasanya tidak perlu dilakukan hal yang terlalu berlebihan juga ya Pak ya? Ya betul. Yang pasti kami juga sampaikan dengan tim Satgas kita, dan melalui kecamatan-kecamatan, camat akan menyampaikan dengan desa-desa, masyarakat nggak perlu khawatir terkait dengan stok 9 bahan pangan pokok kita. Ini cukup tersedia sampai dengan waktunya nanti di hari raya, ini semua tersedia. Masalah harga juga tetap stabil. Oke, dipastikan harga tetap stabil. Ini kan kekhawatiran masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang sangat khawatir. Kadang-kadang mereka sudah stok duluan sebelum harga naik gitu. Ya betul. Ya, ini yang kita sampaikan melalui rapat koordinasi kita dengan camat, agar menyampaikan dengan desa-desa ke masyarakatnya supaya jangan khawatir. Seperti yang lalu-lalu kan ada kekhawatiran nanti ada yang pihak-pihak yang memang sengaja buat bahan pokok kita ini bisa tersendat. Gitu. Nah itu antisipasi itu seperti apa Pak yang dilakukan supaya jangan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan? Kita melakukan sosialisasi, dan kita juga menyampaikan dengan Satgas pangan kita untuk mengantisipasi khususnya wilayah Kabupaten Pesawaran. Artinya bagi pihak-pihak ketiga ataupun pengusaha, memang pengusaha bahan pokok makanan itu, untuk dihimbau jangan sampai dia menyetok, artinya menahan bahan pokok untuk tidak dijual, ditimbun oleh mereka. Artinya koordinasi dari pemerintah kabupaten dengan para pengusaha pun koordinasinya? Ya, melalui dinas Perindak kita sudah sampaikan juga. Artinya ini kan tim Satgasnya juga ada. Itu terdiri dari apa aja Pak tim Satgas itu? Tim Satgas dari kepolisian ada, dari TNI ada,
dari OPD ini, dari ketahanan pangan, dari Dinas Perindak, dan dari bagian perekonomian itu serta tim lainnya itu tergabung nanti melakukan operasi pasar. Dan memang sudah rutinitas baik dari Satgas kita itu melalui kepolisian juga menyampaikan kalau dia masuk kecamatan, nanti camat-camat juga saya minta untuk mendampingi tim Satgas tersebut di wilayah mana, bila mana tidak, tapi perwakilannya harus ada di pasar tersebut, ya, untuk memantau. Karena ini sangat rentan terjadi ya Pak ya. Iya, ketika masyarakat sangat butuh dengan kebutuhan pokok di bulan Ramadan, ada oknum tertentu mungkin yang memanfaatkan kesempatan dengan menimbun, akhirnya nanti mereka bisa jual dengan harga yang tinggi. Iya, itu sudah pasti itu Bu. Artinya itulah kita himbau pelan-pelan membuka kesadaran mereka, jangan sampai mencari keuntungan tersendiri yang berlebihan gitu. Baik, Pak, tadi dari kebutuhan pokok tadi Bapak sampaikan itu semuanya lokal punya pesawaran ya? Ya, sebagian besar ya ada. Besar ya, Pak, ya? Beras kita ada beras premium khusus pesawaran. Mana biasanya Pak? Di kecamatan mana dari 11 kecamatan itu? Beras dari Tegineneng ada, Negeri Katon ada juga ininya. Untuk gabah kita ya. Subsidi silang gitu. Ya, kita memang kerjasama Bu dengan Bulog terkait dengan pembelian gabah. Nanti sebagian besar juga setiap bulannya juga pemasarannya melalui masyarakat kita. Tapi ini baru masuk lewat koperasi, baru masuk ke pegawai-pegawai kita. Beras yang premium itu. Berarti akan juga sampai ke masyarakat. Iya, akan sampai juga ke masyarakat itu. Jadi masyarakat juga bisa menikmati juga beras premium itu. Iya, ini dengan harga yang beda pasti ya Pak ya. Ya, harganya di bawah harga pasar. Ya? Masih itu. Terjangkau. Masih terjangkau, Bu. Jadi seperti yang dijual yang memang sudah kemasan 5 kilo, 10 kilo, dan memang berasnya beras lagi kondisi padi yang masih bagus gitu. Ya, jadi kan orang sekarang berpikirnya kalau seperti beras itu dari Bulog berasnya kurang bagus, tapi ini premium, ya dijamin ya. Ya, kita melalui koperasi Andan Jejama kita. Oke. Ya, jadi yang mengkanter itu koperasi yang memastikan bahwa memang kondisi berasnya baik. Iya, betul itu. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya Pak, ini kan masyarakat ini kita harapkan bisa menunaikan ibadah Ramadan, puasa ini dengan tenang, tanpa harus mereka berpikir, aduh takut kehabisan beras, takut susah cari minyak, harganya mahal dan lain-lain. Nah, jika terjadi seperti itu, kita sih tidak berharap itu terjadi ya Pak, di Kabupaten Pesawaran sepertinya tidak pernah terjadi juga seperti itu. Tapi tetap ada antisipasi, ada kebijakan yang dilakukan nggak Pak? Kebijakan khusus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengantisipasi hal tersebut? Itu sudah tentu ada Bu. Artinya yang kita lakukan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran terkait untuk mendukung ketersediaan tersebut, yaitu terkait dengan terutama beras dan minyak yang ada untuk saat ini kan cadangan kita kan sudah cukup, artinya kurang lebih dari 25 ton ada cadangan beras kita juga di Bulog itu stoknya. Bila mana terjadi itu bisa kita keluarkan karena aturannya sudah jelas ya. Itu mau ditambah lagi nggak ada 25 ton itu atau? Ya, rencana nanti ditambah setiap tahun itu ada penambahan itu ya. Karena kan setiap tahun itu dipergunakan itu kan untuk bencana, musibah itu. Hal-hal yang tidak terduga. Ya, yang kejadian yang sifatnya insidentil dan tidak terduga. Dan juga sepertinya program Bapak Bupati yang memberikan bantuan beras juga kepada masyarakat kan seperti itu ada juga. Ya, ada juga itu melalui Basnas yang dilakukan juga. Memang banyak program-program yang kita dilakukan Pak Bupati itu memang banyak sekali. Kalau boleh tahu Pak, kesiapan dari Pemkab sendiri melalui Satgas Ketahanan Pangan ya Pak. Ini kan sudah mulai bekerja seperti Bapak sampaikan di awal tadi, sudah mulai bekerja untuk mengantisipasi, untuk mengecek, cek and recheck dan di lapangan dan lain-lain. Koordinasinya sampai saat ini seperti apa Pak yang Bapak terima laporannya? Koordinasi kendala apa di lapangan? Sampai dengan saat ini tidak ada kendala di lapangan, tapi setelah mereka turun ke pasar dan langsung rapat koordinasi melaporkan secara tertulis kepada sekretaris daerah, bila mana terjadi kita rapatkan. Itu ya. Itu. Pesawaran ini punya wilayah yang pulau sendiri. Iya. Jadi seperti Teluk Hantu ya tuh pulau yang besar tuh yang
Pulau Pahawang. Pulau Pahawang, ada lagi pulau yang lainnya juga yang ada penduduknya di situ. Iya. Yang juga dipastikan bagaimana ketersediaan pangan bagi mereka. Itu bagaimana, Pak? Sudah kita lakukan pengecekan ke sana juga melalui camatnya, ya tim kita, karena Pulau Pahawang itu mobilisasinya sama seperti kita. Itu karena dari 39 kepulauan baik besar ataupun kecil itu memang kita lakukan pemantauan secara khusus gitu. Oke, jadi buat masyarakat yang domisili di pulau ya, yang harus nyebrang laut dulu untuk itu jangan khawatir. Iya. Di stok di kecamatan masing-masing atau gimana tuh, Pak? Enggak, mereka tinggal nyebrang. Ada, ya artinya memang mereka kalau beli juga tidak ke Nggak harus ke pusat kota. Iya, nggak harus ke pusat kota. Justru di sana lebih itu, Bu. Apalagi di Pulau Pahawang, masalah stok 9 bahan pokok itu Malah lebih tersedia. Iya, lebih tersedia itu di sana. Baik. Kita break dulu ya, Pak. Nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita. Dan pemirsa, masih dalam program Bupati Menyapa bersama Bapak Sekda Kabupaten Pesawaran tentang kesiapan pemerintah Kabupaten Pesawaran ketersediaan pangan yang menyambut bulan suci Ramadan tahun 2023. Obrolan kita masih separuh, pemirsa, kita lanjutkan kembali nanti setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, terima kasih tetap menantikan kelanjutan dari obrolan kami bersama Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran dalam program Bupati Menyapa. Tema kita tentang ketersediaan ketahanan pangan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran menjelang bulan Ramadan tahun 2023. Ya, Pak Sekda, tadi kita di sesi pertama sempat menyinggung tentang banyaknya atau beberapa pulau yang dimiliki Kabupaten Pesawaran yang banyak penduduknya. Artinya mereka kan butuh tuh tentang ketersediaan pangan. Jika ada info, Pak, sempat ada info juga yang kami terima, katanya tuh kalau di pulau-pulau seperti Legundi, Pahawang gitu, harga pangannya agak tinggi, ya gitu. Bisa nggak Bapak sampaikan kepada pemirsa seperti apa nih? Baik, jadi kita memang ada 39 pulau. Ada 2 pulau yang memang desa, penduduknya banyak, itu memang sudah jadi desa. Pertama Pulau Pahawang, kedua Pulau Legundi. Untuk harga pangan di kedua wilayah tersebut, di desa Legundi dan Pahawang, untuk 9 bahan pokok sampai dengan saat ini masih stabil-stabil aja. Karena mereka belinya memang betul, mereka pedagang-pedagang yang ada di sana belinya sekaligus itu, Bu. Sekaligus dijual ya, langsung borong dijual kepada masyarakatnya di sana. Mereka diangkut melalui perahunya, kadang-kadang perahunya perahu sendiri. Nah, bila mana nanti terjadi harganya naik sangat signifikan, tidak sesuai dengan yang ada di wilayah lainnya, itu kami juga memantau secara langsung. Namun sampai saat ini masih tetap stabil-stabil aja, tidak ada keluhan. Jika masyarakat ingin menyampaikan keluhan, kemana nih, Pak? Ya, kalaupun ada keluhan dari masyarakat terkait dengan stoknya habis, tidak ada, ataupun ada yang menyimpannya, ataupun harganya tinggi, silakan kepada masyarakat melalui desa, kalau nggak bisa ke kecamatan, atau melalui UPT yang ada di wilayahnya yang ada pasar. Contohnya di Hanura itu ada UPT-nya. Silakan ke sana, bisa langsung kepada camatnya untuk disampaikan keluhan tersebut. Nah, melalui camat nanti akan segera ditindaklanjuti, melaporkan kepada tim Satgas Kabupaten Pesawaran terkait dengan harga tersebut. Ya. Tidak saat sidak juga bisa, Bu. Langsung ya. Nanti kan via by phone bisa dilaporkan langsung. Ini juga nanti saya melalui ketahanan pangan juga untuk membuatkan surat edaran ke 11 camat nanti terkait dengan ada kenaikan dari harga yang sangat signifikan kalau masyarakat melaporkan kepada mereka. Gitu. Pihak kecamatan harus siap menerima laporan dari masyarakat. Ya, pihak kecamatan melalui desa juga langsung ke kecamatan bisa juga langsung ya itu. Untuk segera ditindaklanjuti, jangan sampai terus-terusan terjadi. Iya, seperti itu. Baik.
Terus begini Pak, untuk ketersediaan bahan pokok ini seperti minyak goreng, daging ayam, daging sapi, beras, telur dan lain-lainnya itu. Tadi Bapak sampaikan memang sudah cukup. Nah, cukupnya itu cukup seperti apa Pak? Maksudnya gini, kebutuhan masyarakat Pesawaran ini seberapa banyak untuk selama bulan Ramadan dan ketersediaan sekarang seberapa banyak? Jadi begini Bu, yang arti cukup tersebut, yang hasil pantauan kami di pasar itu masyarakat penjual itu masih cukup stabil. Jualnya masih tersedia semua. Dan dari keluhan-keluhan masyarakat bahwa kekurangan bahan pokok itu belum ada. Sampai saat itu ini. Ya sampai saat ini. Bila mana ada kami memang menghimbau, baik misalnya contoh misalnya telur kurang, nanti dari peternak itu kan di wilayah Tegineneng banyak sekali yang peternak petelur, ya baik ayam kampung ataupun ayam negerinya, itu penggemukan juga ada di wilayah Kecamatan Tegineneng. Itu banyak sekali. Nah, kita bisa menghimbau untuk dijualkan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran. Iya, jadi bisa dikirim juga ke wilayah lain, tidak Tegineneng aja ya. Ya, rata-rata memang ke wilayah lain kita untuk di Kabupaten Pesawaran. Koordinasi terkait ini selalu baik ya Pak. Jadi jangan sampai nanti kecamatan lain malah beli keluar gitu ya. Ya, enggak. Dia memang baik melalui, kalau untuk ternak kita melalui pemantauan kita melalui dinas peternakan kita dinas perkebunan peternakan. Memang dipantau langsung, baik dia sapinya untuk dagingnya ataupun telurnya, dan ayam penggemukan ayam juga dipantau langsung oleh dan penyalurannya juga dipantau oleh mereka. Sebenarnya itu kalau tidak bulan Ramadan memang tetap selalu dilakukan sih Pak ya. Iya betul. Nah, kalau untuk bulan Ramadan mungkin lebih ketat lagi dan lebih intens. Itu dimulai sejak kapan ya Pak? Koordinasi terkait ketersediaan pangan ini udah dari Hamin berapa bulan itu Pak? Kita lakukan kalau ketersediaan pangan itu semenjak ada instruksi untuk terkait dengan inflasi. Terutama saya ambil aja dari yang di 2023 ini secara intens. Tapi tim Satgas ini sudah melakukan di 3 wilayah, terutama yang di pasar besar seperti Sukaraja, Gedung Tataan, Kedondong, dan wilayah pesisir di Hanura. Nah, itu melakukan pemantauan sampai ke Margapundu. Pasar-pasar ini kita di Padang Cermin juga, itu untuk pasar-pasar baik pasar desa ataupun pasar pemerintah daerah kita lakukan pemantauan setiap ininya. Memang udah rencana itu selanjutnya di 11 kecamatannya akan dilakukan pemantauan secara khusus selama bulan suci Ramadan ini. Dan timnya sudah disiapkan juga. Sudah disiapkan Satgas ini pangan kita. Pak, biasanya kalau bulan Ramadan itu masyarakat menunggu ada sidak pasar untuk menstabilkan harga, jangan sampai harganya jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Bahkan operasi pasar juga dilakukan. Nah, terkait dengan sidak pasar dan operasi pasar ini apa yang bisa Bapak sampaikan Pak? Kita tidak melakukan sidak pasar, operasi pasar. Kita yang kita lakukan sidak pasar dengan tim Satgas kita itu. Kita lakukan. Sidak pasar itu apa Pak yang dilakukan sih? Ya, komunikasi dengan pedagang-pedagang itu terkait dengan 9 bahan pokok tersebut. Kita tanyakan bagaimana harganya, mulai dari ketersediaannya bagaimana. Soal keseragaman harga Pak, misalnya daging gitu, keseragaman harganya itu juga tetap kita pantau juga? Ya, kita pantau juga keseragaman harganya itu. Ya ada sih kalau penjual daging yang beda Rp5.000 itu ada, tergantung ya. Karena kan rata-rata mereka jual kan ada penawarannya mereka itu. Tapi kalau sampai harganya melambung tinggi itu belum ada laporan dari Satgas kita. Iya, kalau bisa jangan sampai terjadi itu. Iya. Terus ini sidak pasar yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan tujuannya itu kira-kira tujuannya apa nih Pak? Kira-kira bisa Bapak sampaikan adanya sidak pasar ini? Terkait dengan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku koordinatornya dengan Satgas Pangan untuk melakukan sidak pasar ini kan supaya mengetahui
Stabilan harga tersebut. Bila mana tadi ditemukan yang seperti disampaikan tadi ada yang melonjak, nah itu yang akan kita lakukan pembenahannya dan kita sampaikan dengan pedagangnya. Dan itu meliputi bahan pokok apa saja Pak? Itu ada beras super. Ada beras super, beras premium, daging ayam, daging sapi, cabai merah keriting, cabai rawit, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan ikan seperti ikan-ikanan itu kita pantau semua. Terutama minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah itu yang masih ini yang kita sangat pantau. Betul. Karena kita sempat mengalami kelangkaan minyak goreng dan beberapa waktu lalu juga kami sempat mengekspos juga ada penimbunan minyak goreng gitu. Padahal itu minyak bersubsidi yang akhirnya membuat masyarakat jadi kesulitan mendapatkan itu. Iya, betul itu. Itu difokuskan nggak kalau untuk minyak goreng, Pak? Nggak difokuskan, tapi kita pantau, kita lihat. Tapi sekarang sudah cukup stabil. Ya, kalau khusus di Kabupaten Pesawaran terkait dengan minyak goreng itu sudah cukup stabil. Itu. Walaupun harganya ada naik-naik sedikit beda-beda tipis itu ya sering terjadi seperti itu gitu. Baik. Terus itu juga tadi Bapak sampaikan pemantauan di 11 kecamatan sudah dilakukan. Juga bagaimana mengetahui distribusi bahan pokok di pasar yang ada di 11 kecamatan itu sudah dilakukan. Mengetahui juga keamanan bahan pokok. Nah, penggunaan boraks atau bahan pengawet lainnya itu gimana Pak tentang itu Pak? Untuk mengetahui hal tersebut kan nanti ada tim kita juga turunkan melalui Dinas Kesehatan itu untuk pengecekannya di 11 kecamatan tersebut itu kita lakukan juga. Baik yang kenakalan pedagang. Ya itu kenakalan pedagang dan menjualkan barang yang kedaluarsa juga itu. Betul. Nah itu memang tim Satgas itu yang akan turun nanti dan melaporkan di wilayah mana yang terjadi hal tersebut gitu. Ya ini benar juga sih. Kadang-kadang ketika bulan Ramadan justru pedagang itu mengeluarkan produk yang lama karena masyarakat pasti beli kan. Akhirnya dikasih borak, dikasih pengawet dan lain-lainnya untuk dipasarkan. Itu benar-benar harus menjadi perhatian khusus ya. Tapi sekarang cepat diketahui kalau yang seperti itu Bu, yang menggunakan borak itu masyarakat juga sudah pintar sudah pintar sekarang. Udah tahu kalau itu memang diawetkan itu. Mungkin dari bentuk fisiknya udah ketahuan kalau itu betul ya lagi. Agak beda dia. Agak beda. Nah, kalau untuk titik sidang pasar Pak, bisa kasih bocoran nggak di titiknya di pasar apa aja Pak? Titik sidang pasar yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu oleh tim Satgas Pangan kita di Gedung Tataan, ya, karena pasarnya pasar besar tuh. Di Sukaraja, Desa Sukaraja. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan di beberapa waktu yang lalu, di awal bulan lalu kita mulai. Ada 3 tempat yang kita coba melalui Satgas Pangan kita. Yang kedua kita lanjutkan ke Pasar Kedondong. Pasar Kedondong? Ya, Pasar Kedondong. Ya, itu untuk di daerah tengah. Selanjutnya lagi kita lakukan di pesisir. Di daerah Hanura mungkin? Ya, Pasar Hanura juga. Karena perlintasan itu ya. Nanti kan di 11 kecamatan nih rata-rata Bu. Kita lagi ke pasar daerah dulu yang pasar-pasar besar kita. Kita cari pasar-pasar besar dulu. Ya, tapi akan masuk juga di pasar-pasar tradisional yang kecil Pak? Ya, rencananya seperti itu Satgas kita di 11 kecamatan. Suka ada pasar kaget loh kayak gitu. Itu masuk menjadi target juga nggak Pak? Pasar kaget adanya misalnya pagi aja terus jam 10 udah sepi gitu. Ada nggak sih Pak kalau di Pesawaran? Kayaknya enggak pasar kaget. Yang ada itu di tempat saya Bu. Di Raja Basa. Tapi kalau ini pasar kampung ada. Tapi kalau yang pasar kaget hampir enggak ada. Ya nanti saya rencananya seperti itu akan saya sampaikan. Jadi semua dimasukin semua. Ya itu. Termasuk di yang pasar yang ramai karena di celah-celah di situlah mereka yang supaya masyarakatnya. Jadi semua harus dalam pantauan. Iya. Baik Pak Sekda. Ada waktu 2 menit lagi. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan obrolan kita, kesiapan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran jelang Ramadan terkait dengan ketersediaan ketahanan pangan? Silakan Pak. Baik, terkait dengan ketersediaan ketahanan pangan, pemerintah melalui pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan menghadapi bulan suci Ramadan ini untuk bahan pokok
pangan kita cukup tersedia khususnya di Kabupaten Pesawaran. Dan bila mana nanti ada kenaikan harga yang sangat-sangat signifikan, silakan masyarakat warga Pesawaran melaporkan melalui kepala desanya, dilanjutkan ke kecamatan sampai ke kabupaten, dan tim Satgas Pangan akan turun langsung untuk mengantisipasinya. Cukup Pak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini sudah memberikan ketenangan kepada masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, supaya mereka tidak khawatir akan naik harga signifikan, nyari minyak yang nggak ada, ada juga mahal lah. Itu mudah-mudahan itu semua bisa teratasi oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Pak Sekda, terima kasih sekali sudah bersama kami Rilis TV dalam Bupati Menyapa dengan tema kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran sehat selalu ya Pak. Mudah-mudahan program-program Pak Bupati bisa terlaksana dengan baik selama bulan Ramadan ini, bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat Kabupaten Pesawaran bisa menjalani ibadah puasa dengan tenang. Terima kasih Pak Sekda, sehat selalu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Pak. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Bapak Wildan SEMM, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Bupati Menyapa episode kali ini dengan tema kita kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga, undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.